Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita hari ini bisa hadir bersama PD Moria dan PDO Immanuel Smasmen. Kita akan bersuka cita, kita bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Tapi sebelum kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami siang hari ini. Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kebaikan Tuhan itu kami mau menyatakan lewat puji-pujian kami, lewat ibadah kami. Kuduskan hati kami semua, lawat kami semua, dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bertemu lagi, bukan untuk sekedar ngobrol, kumpul-kumpul, tetapi kita bertemu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Kita bertemu lagi, amin, untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Kita bertemu, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu, katakan, saling menguatkan, saling menguatkan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu untuk kita saling mengasihi. Kita bertemu juga mendoakan, tetapi juga memberikan kekuatan satu dengan lain. Firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan pada kita. Firman Tuhan yang akan memberikan jalan keluar pada kita. Apapun permasalahan, kita bawa semua pada Tuhan, sebab kita percaya Tuhan Yesus mampu menyelesaikannya untuk kita.
Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian, ajarku mengerti Tuhan akan segala rencanamu dalam hidup kami. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku percaya hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kami serahkan pada hamba-Nya siap menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya Bapak Ibu semua yang ada di PD Moria Sinarmas dan juga PD Moria Immanuel Smart Friend. Sebelumnya saya atas nama pribadi dan juga atas nama Smart Friend Region South Central Java mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2021 dan juga tentunya tahun baru di 2022. Semoga di tahun yang baru ini kita semua semakin berkarya lagi dan dapat berkontribusi positif terhadap perusahaan kita, khususnya di Sinarmas Group dan juga di Smart Friend ini, supaya apa yang kita lakukan ataupun apa yang akan kita kerjakan di perusahaan kita tercinta ini, kita semakin bisa memberikan dampak positif. Tentunya semua itu kita lakukan demi kemuliaan Tuhan kita, dan kita terus berusaha yang terbaik dalam apa yang telah Tuhan percayakan dalam pekerjaan kita masing-masing. Saat ini saya ingin bersaksi bagaimana pengalaman saya ataupun apa yang saya alami dalam hari-hari hidup saya bekerja di Smart Friend ini. Tentunya hal ini juga dikarenakan adanya pergantian tahun yang membuat saya berintrospeksi terhadap apa yang sudah saya kerjakan, apa yang salah, apa yang benar, ataupun apa yang harus saya perbaiki di tahun 2022.
dan juga tentunya apa yang harus saya kerjakan di tahun 2022 ini, di tahun yang baru ini. Karena saya sangat yakin dan saya sangat percaya kita sebagai bagian dari perusahaan atau ketika kita sebagai karyawan di perusahaan dimanapun kita bekerja, khususnya di Smartfriend ini di mana tempat saya bekerja, tentunya akan ada banyak permintaan yang cukup agresif atau bahkan permintaan yang tidak pernah mungkin kita bisa pikirkan dapat kita penuhi. Tentunya kalau bahasa umum yang kita kenal adalah bagaimana kita bisa mencapai target, bagaimana kita bisa menghasilkan pencapaian yang terbaik buat perusahaan dari hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Kalau saya boleh bersaksi, saya sudah berada di Smartfriend ini hampir genap 5 tahun. Pertengahan Januari nanti saya akan 5 tahun di Smartfriend. Kalau saya lihat dari apa yang saya sudah jalankan selama 5 tahun terakhir, tentunya ini tidak mungkin kalau secara manusia dapat saya jalani sendiri. Saya percaya ini karena campur tangan Tuhan. Dan juga ada support dari orang-orang sekeliling saya, baik dari leader ataupun dari tim yang bisa membuat saya mampu untuk menjalani 5 tahun terakhir ini. Banyak hal yang saya bisa lewati. Saya waktu masuk ke Smartfriend, saya tidak berpikir bisa memberikan kontribusi positif. Tapi karena saya sudah diterima dalam satu perusahaan, maka saya harus mampu melakukan yang terbaik dalam pekerjaan saya. Nah, dari hal inilah saya melihat karya Tuhan dalam hidup saya. Banyak sekali yang saya tidak pernah kira dapat saya capai, itu terjadi. Banyak sekali hal-hal yang saya pikir rasanya saya butuh waktu lama nih untuk bisa mendapatkan satu prestasi dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Tapi karena ada satu keinginan yang saya kerjakan atau satu keinginan yang bisa saya mampu lakukan, dan saya terus mau belajar, dan tentunya dengan saya menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan, ternyata banyak hal yang bisa saya capai. Banyak hal juga yang saya bisa menerima ataupun membuktikan prestasi-prestasi yang terbaik. Dan itu saya yakin dan percaya semua karena Tuhan kita. Ya, kalau kita bicara ke depan tahun 2022, saya melihat kalau secara saya pribadi atau secara saya tugas yang diberikan kepada saya, bagaimana saya harus mencapai angka ataupun target yang ditetapkan perusahaan. Saya lihat di tahun 2022 ini rasanya sangat tidak mungkin. Apalagi kita tidak tahu ke depan kondisi pandemi itu akan seperti apa. Tapi ketika saya melihat kembali di tahun 2021, 2020, ketika pandemi itu dimulai, waktu itu pun juga saya mengalami hal yang sama. Maksudnya, apakah mungkin target ini bisa dicapai? Apakah mungkin kita bisa bertumbuh? Nah, ternyata ketika kita memiliki satu keyakinan dan juga satu upaya untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kita, ternyata kita bisa mendapatkannya kok. Ternyata kita bisa menghasilkan hasil yang terbaik kok. Walaupun memang dari angka yang ditetapkan masih jauh, tapi ternyata kalau kita lihat hasilnya itu ada, growth-nya pun juga ada. Nah, tentunya juga saya dengan saudara tentu punya job desk yang berbeda. Target pasti akan ada. Nah, saya memberikan saran ataupun mengajak kita semua untuk ayo kita terus berpikir positif dan terus berusaha untuk memberikan terbaik dalam hidup kita, dalam tugas tanggung jawab kita, dalam perusahaan ataupun dalam keluarga ataupun bagi orang-orang sekitar kita, supaya kita bisa terus melakukan yang terbaik. Tahun 2022 angkanya mungkin kalau kita menerima target yang sudah diberikan itu tidak masuk akal. Tapi saya sangat yakin dan percaya ya, ketika kita menyerahkan segala sesuatunya di bawah kuasa dan juga di bawah pimpinan Tuhan, ya tentunya itu akan memberikan kita satu semangat yang baru ataupun satu keyakinan yang positif dalam kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Ya, kalau saya boleh bersaksi di sini mungkin kita bisa lihat di Filipi 2 ya, di Filipi 2 ayat yang ke-12 ya. Ini adalah salah satu ayat favorit saya Bapak Ibu. Di sini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, itu dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir."
Nah, maksudnya di sini kenapa dikatakan apa? Maksud dari ayat firman Tuhan ini. Ayo kita taat. Kalau dalam konteks pekerjaan kita, ayo kita taat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan kita. Ayo kita taat terhadap rencana kerja yang sudah kita buat. Ayo kita taat untuk menjalani atau mengimplementasikan segala hal yang sudah kita rencanakan. Kalau di dalam satu quote yang saya pernah dengar, kerjakanlah rencanamu, rencanakanlah apa yang akan kamu kerjakan. Nah, ini semua harus berkorelasi Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita diminta untuk senantiasa taat dalam konteks pekerjaan, ayo kita taat. Apa yang sudah kita rencanakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita dapatkan, ayo kita ikuti. Jadi kita melakukan yang terbaik dan kita akan tetap mendapatkan hasil yang terbaik. Itu pastinya akan kita dapatkan semua Bapak Ibu, ya. Lalu kedua, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalau di sini konteksnya Paulus mengajak jemaat Filipi terus untuk berjemaat, untuk taat, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, walaupun ada atau tidak ada Paulus. Karena kenapa? Yang dilakukan itu semuanya untuk Tuhan. Ya. Nah, kalau di sini kita bicara apa yang kita kerjakan dalam konteks pekerjaan, artinya apa? Ayo kita kerjakan tugas tanggung jawab kita walaupun kita dilihat atasan atau tidak dilihat atasan, atau bahkan kita melakukan yang terbaik ya dalam tugas tanggung jawab kita. Itu jangan sampai kita hanya ingin bekerja ketika kita pengen dinilai oleh manusia. Kita harus bekerja sesuai dengan apa yang sudah dipercayakan Tuhan dalam tanggung jawab kita dalam perusahaan ini, dan juga apa yang perusahaan percayakan dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada kita. Kita terus lakukan yang terbaik. Jangan pernah kita mengerjakan sesuatu itu karena kita pengen dilihat baik oleh manusia. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab kepada Tuhan kita. Kita punya tanggung jawab terhadap perusahaan kita. Kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ketika kita berhasil untuk tetap taat dan melakukan setiap pekerjaan kita dengan baik, ya, tidak hanya karena ingin dilihat orang ataupun hanya ingin dihargai oleh manusia, itu saya sangat yakin dan saya sangat percaya hasilnya akan memberikan banyak berkat, baik diri kita sendiri ataupun baik bagi banyak orang. Nah, untuk itu saya mengajak semua Bapak Ibu yang ada di khususnya yang ada di jemaat PD Muria dan PD Immanuel Smart Friend ini, ayo kita kerjakan terus keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan jangan sampai ketaatan kita itu digantikan oleh emosi ataupun digantikan oleh arogansi yang kita miliki. Saya yakin ke depan tidak akan lebih mudah, karena akan banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Ya. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hambanya pada hari ini atau pada saat ini, ya, tentunya diceritakan bagaimana ada satu kisah bangsa Israel saat zaman purbakala mereka tidak tahu apa-apa hidupnya. Ketika mereka di bangsa Mesir, Tuhan bukakan jalan buat mereka. Bahkan mereka bisa menyeberangi laut, ya, di tanah yang kering di tengah-tengah laut untuk terbebas dari perbudakan yang mereka alami. Tapi mereka jatuh kembali karena kenapa? Ketidaktaatan mereka. Ketika mereka masuk ke dalam pembuangan di Babel dan ketika mereka kembali taat kepada Tuhannya, hanya karena ada satu atau dua orang yang kembali kepada Tuhannya, ya, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, di Allah Bapa kita, ya. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan umatnya itu terjerat dalam ketidakpastian, terjerat ke dalam kesengsaraan, terjerat di dalam dosa apalagi, ya. Nah, cuma konteks yang saat ini kita harus lakukan adalah apa? Ketika kita terus melakukan yang terbaik dalam hidup kita, kita taat terhadap aturan yang diberikan kepada kita dan kita mengerjakan yang terbaik buat perusahaan kita, saya sangat yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita dan Tuhan pasti akan menyertai. Dan saya sangat percaya ketika kita berhasil melakukan itu, kembali lagi saya katakan, yang akan merasakan itu tidak hanya kita saja atau diri kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita ataupun keluarga kita, keluarga kecil kita, keluarga besar kita, dan kita akan sangat berbahagia dan kita akan sangat bersukacita, ya. Karena kenapa? Kita sudah memberikan terbaik dan karena pertolongan dan penyertaan Tuhan, semuanya dapat merasakan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu semua, tahun 2022 ini tidak akan lebih mudah daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kembali kita lihat,
apa yang sudah kita lewati 2, 3 tahun, 5 tahun sebelumnya, ternyata kita bisa kok sampai saat ini. Nah, di tahun 2022 tentu kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi karena kita punya Tuhan yang kita percaya, yang akan selalu menyertai kita dan akan selalu melingkupi kita, ayo kita lakukan terbaik. Dan kita serahkan supaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara, dan lewat kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru buat semua kita, saudara-saudaraku di PD Moria Sinarmas dan juga PD Immanuel Smart Friend. Dimanapun saudara berada, saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa tercurah dalam kehidupan saudara. Nah, di awal tahun ini saudaraku, saya ingin sharing sesuatu dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul New Way, New Year, New Way. Tahun yang baru, ada jalan yang baru yang Tuhan mau berikan kepada kita. Mari sama-sama kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya ulang sekali lagi. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah saudara, di awal tahun ini, ketika kita menjejaki tahun 2022 ini, saya percaya saudaraku, di tahun yang baru ini, Tuhan ingin menyatakan kepada kita jalan yang baru buat kita. Nah saudara, ayat-ayat yang baru saja kita baca dari firman Tuhan ini adalah ayat atau firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya kepada umat Tuhan. Nah, waktu itu umat Tuhan, bangsa Israel sedang dalam sebuah situasi yang sangat tertekan. Mereka sedang ada dalam situasi berbagai persoalan membelit mereka, keadaan begitu carut marut. Nah, di tengah-tengah situasi yang begitu pelik, di tengah-tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang mereka sedang hadapi, baik tekanan dari luar, dari bangsa lain, maupun persoalan-persoalan dalam internal mereka. Itu yang membuat akhirnya mereka hancur, mereka terjebak dalam kekalahan-kekalahan dan lain sebagainya. Nah, datanglah firman Tuhan kepada mereka lewat seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Dan Tuhan menyampaikan di ayat yang ke-15 bahwa akulah Tuhan Allahmu, aku ini Raja. Nah, Tuhan ingin menyadarkan umatnya, Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada umatnya bahwa waktu mereka tidak membiarkan Tuhan memerintah sebagai Raja atas hidup mereka, maka mereka akan terjebak, mereka akan terseret dalam berbagai macam kehancuran, mereka kalah dalam kehidupan dan lain sebagainya, mereka terpuruk dan lain sebagainya, karena mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai Raja. Tuhan cuma ini sadarkan mereka bahwa Raja manusia terbatas. Kalau manusia yang memerintah itu terbatas, tapi mereka punya Raja di atas segala Raja. Mereka punya Raja, yaitu Tuhan mereka. Dan kalau Tuhan memerintah sebagai Raja, maka Tuhan sanggup mengerjakan apa yang mereka nggak pernah sanggup lakukan dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan berjanji, kalau engkau menjadikan aku Rajamu, kalau engkau membiarkan kau hidup dalam pemerintahanku, maka aku akan memberikan sebuah jalan yang baru kepadamu. Jalan yang seperti tertutup di depanmu akan aku buka, dan aku menyediakan sebuah jalan yang baru kepadamu. Berarti persoalan bangsa Israel adalah karena mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai Raja mereka. Itu sebabnya Tuhan perlu datang lewat Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan ini bahwa akulah Tuhan Rajamu, akulah Tuhan yang harus memerintah hidupmu. Pesannya sederhana, jadikanlah aku sebagai Raja yang memerintah dan berdaulat atas hidupmu, maka engkau akan melihat sebuah jalan yang berbeda, jalan yang baru. Kamu hancur, engkau terpuruk karena engkau tidak pernah menjadikan
aku sebagai rajamu. Engkau yang memerintah dirimu sendiri. Bangsa Israel memilih jalannya sendiri. Mereka membiarkan diri mereka, kepentingan mereka, keinginan-keinginan mereka yang memerintah mereka. Itu sebabnya mereka terseret dalam kehancuran. Tuhan datang lewat hambanya yang bernama Yesaya untuk menyampaikan sebuah pesan sederhana. Bahwa jadikanlah Tuhan sebagai raja yang memerintah. Tuhan harus jadi raja yang memerintah dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, sebenarnya ini narasi yang kita temukan di sepanjang Alkitab kita. Ada dua narasi besar sebenarnya. Kalau sudah pelajari Alkitab, sudah akan ketemu dengan dua narasi besar ini, saudaraku. Narasi yang pertama yang Alkitab ini sampaikan kepada kita adalah bahwa Dia adalah Tuhan, Raja semesta alam. Dia Tuhan Raja yang punya pemerintahan. Dia punya kerajaan. Nah, kerajaannya itu yang Dia mau kita hidupi. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pemerintahannya. Dia menjadi raja dan kita menjadi umatnya. Kalau kita hidup di dalam pemerintahannya, kita hidup dalam kerajaannya, maka kemuliaan Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Alkitab kita. Itu sebabnya waktu manusia jatuh dalam dosa. Apa sih sebenarnya manusia jatuh dalam dosa itu? Manusia memilih untuk tidak diperintah oleh Tuhan. Manusia memutuskan untuk keluar dari pemerintahan Tuhan. Dan waktu bukan Tuhan yang memerintah hidup manusia. Waktu Tuhan tidak menjadi raja atas hidup manusia. Manusia hidup dalam pemerintahan yang lain. Manusia hidup dalam kerajaan yang lain. Itu sebab manusia hancur, manusia terpuruk dan manusia binasa. Dosa telah membuat manusia bertukar pemerintahan, berganti pemerintahan. Manusia membiarkan dirinya diperintah oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Manusia diperintah oleh keinginan dan kepentingan dirinya sendiri. Itulah yang membawa manusia kepada kehampaan, kesia-siaan dan kehancuran. Nah, itu narasi yang Alkitab ingin sampaikan kepada kita. Natal adalah Yesus datang ke dalam dunia. Siapa Yesus itu? Dia Raja. Dia Mesias. Itu sebabnya berita Natal adalah hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Apa itu Kristus? Bahasa Yunani dipakai kata Kristos, Raja yang diurapi. Dia bukan sekedar yang diurapi, tapi dia Raja yang diurapi. Padanan katanya dalam bahasa Ibrani adalah Mesias, itu Raja yang diurapi. Sama, saudara. Jadi pesan Natal sebenarnya adalah Tuhan datang sebagai Raja. Dia membawa pemerintahannya supaya kemudian manusia kembali kepada pemerintahannya. Manusia kembali hidup di dalam kerajaannya. Karena ternyata waktu manusia hidup di luar kerajaan Allah, di luar pemerintahan Tuhan, manusia hancur, manusia terpuruk, manusia binasa. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan mau datang untuk membawa kembali kerajaannya. Membawa kita kembali hidup dalam pemerintahannya. Itu narasi yang pertama. Narasi yang kedua adalah Raja yang memerintah hidup kita itu. Dia ingin membangun persekutuan. Dia ingin membangun hubungan dengan kita. Hubungan yang penuh dengan kasih. Itu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupannya. Karena tidak ada dari semua ciptaannya di mana Tuhan menemukan dia bisa membangun hubungan selain daripada manusia ciptaannya. Itu sebabnya dia ciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Supaya apa? Manusia kembali punya hubungan, punya persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau bersekutu dengan manusia. Itulah narasi yang saudara ketemukan di sepanjang Alkitab kita. Nah, kembali pesan saya dalam kesempatan ini, yang saya mau beritahu adalah bahwa gini, Tuhan harus menjadi Raja dalam kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh umat Tuhan, bangsa Israel dalam zaman Nabi Yesaya. Tuhan membawa sebuah pesan lewat Nabi Yesaya. Kembalilah kepada pemerintahanku. Jadikanlah aku raja yang memerintah dalam hidupmu. Nah, kalau Tuhan yang menjadi raja katanya, dia akan memberikan kepada umat Tuhan jalan yang baru. Tuhan akan menuntun kita dan menyediakan, mengerjakan, membuat sesuatu yang baru buat Israel. Nah, apa jalan yang baru itu, saudaraku? Saya berdoa supaya di tahun yang baru ini, waktu saudara memutuskan untuk menjadikan Tuhan Raja yang memerintah hidup saudara, Dia akan memberikan dan menyediakan kepada saudara sebuah jalan yang baru. Tahun yang baru, ada jalan yang baru. Yang pertama, maksud dari jalan yang baru itu apa? Yang pertama adalah jalan yang baru itu adalah jalan yang belum pernah mungkin kita lihat. Jalan yang belum pernah kita pikirkan. Jalan yang mungkin belum pernah kita lihat. Tapi itulah yang Tuhan mau sediakan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah kehabisan cara untuk memimpin kita, untuk menolong kita, untuk memberikan kemenangan kepada kita. Puji Tuhan, buat tahun 2021 yang sudah kita lewati. Mungkin tahun 2021 kita lewati dengan begitu banyak kemenangan, begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Pertolongan Tuhan kita alami dalam kehidupan. Tapi percayalah saudaraku, di tahun yang baru ini Tuhan ingin
melakukannya dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda. Tuhan tidak akan pakai cara yang lama untuk menolong dan memberikan kita kemenangan. Alkitab kita berisi dengan catatan seperti itu, bahwa Tuhan punya 1001 cara untuk menolong umatnya. Tuhan punya 1001 cara untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupan umatnya ketika mereka menghadapi persoalan. Saya percaya di tahun yang baru ini juga Tuhan akan memberikan jalan yang baru kepada saudara. Tuhan berkata begini kepada umat Tuhan, bahwa Aku Tuhan yang pernah membuat jalan di tepi laut, di tengah laut. Tuhan membelah laut Teberau, Tuhan membelah laut Merah. Bangsa Israel bisa berjalan di tengah laut yang kering, saudaraku. Pada zaman Musa, Tuhan melakukan hal yang dahsyat itu. Itu yang lalu, itu yang kemarin, itu yang dulu, kata Tuhan. Jangan lihat itu, karena Tuhan sanggup mengerjakan sebuah jalan yang baru. Nah sekarang katanya, aku akan membuat bukan jalan di laut. Aku akan membuat jalan di padang gurun. Aku akan membuat jalan di padang belantara. Yang mungkin bangsa Israel belum pernah lihat, tapi itu Tuhan sanggup kerjakan dalam kehidupan. Jadi kalau Tuhan pernah membuat jalan di tengah laut, Tuhan sanggup juga buat jalan yang lain dalam hidup kita. Nah tahun 2022 saya percaya ada cara-cara yang baru, ada strategi yang baru, ada hikmat Tuhan yang baru yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk kita melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jalan yang baru itu artinya apa, saudaraku? Jalan yang baru itu, kalau saya pelajari dalam bagian Alkitab ini adalah jalan yang progresif. Jalan yang baru, jalan dari Tuhan ini bukan jalan yang stagnan. Jalan yang progresif, jalan yang dinamis, jalan yang membuat kita mengalami pertumbuhan. Itu yang disebut dengan jalan pertumbuhan. Tuhan mau di jalan yang baru ini, saudara dan saya bertumbuh dalam kehidupan. Kita harus berbeda dari tahun yang lalu. 2021 mungkin kita seperti ini. Di tahun 2022 Tuhan mau kita berubah, kita bertumbuh. Ada sesuatu yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang berbeda dari tahun 2021, saudaraku. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai pimpinan, sebagai apapun. Kita harus bertumbuh dalam kehidupan. Karena jalan Tuhan adalah jalan yang selalu membawa kita kepada pertumbuhan. Tuhan mau kita bertumbuh, saudaraku. Bertumbuhlah dalam kehidupan. Bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam kapasitas, bertumbuh dalam tanggung jawab, bertumbuh dalam hikmat, bertumbuh dalam kedewasaan. Itulah yang Tuhan inginkan. Aku akan membuat, katanya, jalan di padang gurun. Aku akan membuat air memancar di padang belantara. Ada sungai-sungai yang mengalir. Ada jalan yang membuat kita bisa bertumbuh. Dan jalan yang membuat kita semakin produktif, katanya. Ada binatang hutan, katanya, yang akan memuliakan Tuhan. Oh, dahsyat, saudaraku, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa, saudaraku. Serigala dan burung unta akan memuliakan Tuhan. Mungkin hal-hal yang mungkin tidak pernah kita alami. Ada koneksi-koneksi baru yang mungkin Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Sehingga kita menemukan hal-hal yang luar biasa. Ada jalan yang membuat kita bertumbuh. Ada jalan yang membuat kita produktif dalam kehidupan. Saya berdoa supaya tahun ini saudara semakin produktif dalam kehidupan. 365 hari di tahun 2022 ini harusnya menjadi tahun di mana kita bertumbuh dan tahun di mana kita semakin produktif dalam kehidupan. Hidup kita semakin berbuah, baik secara karakter, kapasitas, talenta, kemampuan, potensi kita. Kita berbuah, kita menjadi berkat buat banyak orang, saudaraku. Itulah jalan baru yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jalan yang bertumbuh, jalan yang membuat kita bertumbuh, jalan pertumbuhan, jalan yang membuat kita produktif. Semakin berbuah lebat dalam kehidupan kita. Nah yang ketiga, saudaraku, jalan yang baru itu punya arti apa? Jalan di mana Tuhan mau membentuk kehidupan kita. Jalan baru yang Tuhan berikan bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang mungkin menyenangkan buat kita, tapi jalan yang Tuhan berikan kepada kita adalah jalan pembentukan. Tuhan mau membentuk hidup kita supaya kita makin lama makin indah. Ingat, saudaraku, tujuan Tuhan adalah menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu? Tuhan perlu membentuk kita. Ada karakter yang perlu dibentuk, dikikis, saudaraku. Ada kesombongan, keegoisan kita, saudaraku, ya. Mungkin kesombongan, keakuan kita yang perlu dihancurkan. Tuhan mau membentuk hidup kita supaya kita menjadi makin hari makin serupa dengan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi alat Tuhan untuk kemasyuran namanya, untuk memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, kalau saya baca ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Artinya apa, saudaraku? Bahwa kita tidak akan pernah memberitakan kemasyuran Tuhan kalau Tuhan tidak membentuk hidup kita. Izinkanlah Tuhan membentuk hidup saudara di jalan yang baru ini. Tuhan ingin membentuk saudara lewat situasi, lewat keadaan, mungkin lewat orang-orang di sekitar kita.
Tuhan akan membentuk kita. Mungkin menyakitkan, mungkin tidak enak, mungkin tidak menyenangkan, tidak nyaman buat kita. Tapi percayalah, selama kita ada di jalannya Tuhan, jalan itu adalah jalan yang akan membentuk hidup kita. Makin hari makin indah, makin hari makin menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tujuannya adalah supaya kemudian lewat kehidupan kita, orang-orang dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara tidak dibentuk oleh Tuhan, kalau saudara nggak mau dibentuk oleh Tuhan, kalau saudara menolak pembentukan itu, maka saudara tidak akan menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Bagaimana kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan? Tuhan mau membentuk hidup kita supaya makin hari karakter kita, sifat kita, kehidupan kita makin menjadi seperti dengan Dia. Itu sebabnya hari ini saudaraku, di tahun 2022 ini mungkin saudara akan melalui jalan-jalan yang tidak mudah. Mungkin saudara akan melalui jalan-jalan yang pahit, jalan-jalan yang menyakitkan. Tapi percayalah, semua situasi dan keadaan yang paling buruk sekalipun, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk membentuk hidup saudara, supaya kita makin hari makin menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Alkitab berkata jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai terang yang sempurna. Makin lama makin terang, makin lama makin mulia. Nah, itu sebuah proses Bapak Ibu. Tuhan mau membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan mau mengubah hidup kita untuk makin hari makin indah, serupa dan segambar dengan Dia. Dan dengan itu hidup kita dapat menyatakan kemasyuran Tuhan. Hidup kita dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. Relakan hati saudara untuk mengikuti jalan Tuhan, jalan yang baru. Karena di jalan ini Tuhan akan terus membentuk hidup kita. Sampai kapan Pak pembentukan itu? Sampai kita menutup mata. Saudara. Karena semua kita terus akan dibentuk Tuhan. Dan proses pembentukan tidak akan pernah selesai. Saudara. Saya pun sebagai hamba Tuhan terus diproses. Bahkan mungkin di sini ada orang-orang tua yang sudah usia lanjut. Mungkin usianya sudah tua. Tetapi kita tetap dibentuk oleh Tuhan. Sampai kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tergenapi seluruhnya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, saya berdoa buat saudara supaya saudara terus menjadikan Yesus Tuhan sebagai Raja yang memerintah hidup saudara. Kalau Dia sebagai Raja yang memerintah hidup saudara, Dia akan menyediakan kepada kita sebuah jalan yang baru. Jalan yang belum pernah saudara lihat. Jalan yang mungkin belum pernah saudara pikirkan. Tapi itu Dia sediakan buat kemenangan-kemenangan saudara. Jalan yang membawa kepada kita pertumbuhan. Jalan yang membawa kita terus bertumbuh dalam kehidupan. Jalan yang terus membuat kita produktif, berbuah lebat dalam kehidupan. Dan jalan itu, jalan yang terus membentuk kehidupan kita untuk kita makin hari menjadi semakin indah seperti Dia. Selamat tahun baru. New Year, New You. Selamat memiliki jalan yang baru dalam kehidupan saudara di tahun ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala anugerah dan kasih Tuhan yang sudah kami rasakan di dalam tahun 2021. Maafkan atas segala kesalahan kami, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Dan juga kami katakan kuduskan dan lindungi kami dari serta keluarga kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kepada kami telah diberi kuasa dan otoritas sebagai anak Allah, bahwa kami perintahkan semua bentuk kuasa kegelapan kami habiskan dari rumah, kantor, bisnis, sekeliling kami, dan kami lemparkan ke dalam jurang maut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami aktifkan pelayanan malaikat surgawi untuk sapu bersih semua kuasa-kuasa lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam kantor kami, bisnis kami, tempat dan di mana kami berada, menjadi tempat Tuhan menganugerahkan, mencurahkan anugerah yang dahsyat dan perkenanannya dengan kelimpahan yang ajaib dan mujizat yang kreatif. Kami akhiri setiap kegagalan, kemiskinan, kehilangan, sakit hati, iri hati, kecewa, dendam, amarah, kesedihan, dan semua keburukan di tahun 2021. Dan kami awali langkah pertama awal tahun 2022 bersama dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dipenuhi oleh sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan berkat kemenangan dan semua kebaikan dalam nama Tuhan Yesus. Ada perlindungan Tuhan Yesus Kristus terhadap kami dan keluarga kami dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Dan ada pertolongan,
ada pembelaan dari Tuhan terhadap kami dan keluarga kami, terhadap segala masalah dan perkara kami akan melihat perbuatan ajaib Tuhan Yesus selama tahun 2022 di dalam bisnis, pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan setiap aktivitas kami terjadi double blessing dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua deklarasi ini menjadi genap, tuntas, dan termateraikan dengan kuasa darah Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat tahun yang baru ini. Kami percaya di tahun ini ada jalan baru yang Tuhan berikan. Dan kami putuskan dalam hidup kami untuk kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja yang berdaulat, yang memerintah hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau di waktu-waktu yang lalu mungkin kami menjadikan diri kami sebagai penguasa. Kami diperintah oleh kepentingan dan keinginan diri kami sendiri. Tapi hari ini, di tahun yang baru ini, kami mau menjadikan Kau Raja yang memerintah hidup kami. Kami mau hidup dalam pemerintahan-Mu. Kami percaya kalau Tuhan yang menjadi Raja dan berdaulat atas hidup kami, Tuhan akan membawa kami, menuntun kami ke jalan yang baru. Jalan yang membuat kami bertumbuh. Jalan yang membuat kami terpesona dan terkagum-kagum akan karya Tuhan yang dahsyat. Jalan yang membuat kami berbuah lebat dalam kehidupan. Dan jalan yang terus membentuk hidup kami untuk menjadi semakin indah di hadapan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini. Berkati dimanapun mereka berada. Tuhan jadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. God bless you.